Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katresna Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa evolusi dan perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Dalam organisasi komputer, terdapat struktur tertentu dengan tugas dan wewenang tersendiri, sehingga fungsi komputer ini dapat tetap berjalan. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya ada set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Jadi arsitektur komputer ini lebih cenderung berhubungan dengan seorang programmer yang mempelajari tentang komponen-komponen pada sistem komputer. Kemudian arsitektur komputer juga sangat membantu programmer dalam menentukan aplikasi baru yang akan dibuat, karena adanya konsep perencanaan akan memudahkan perbaikan jika terjadi kerusakan pada komputer. Struktur utama komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit atau biasa kita nyebutnya CPU ya. CPU ini berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. CPU ini juga biasanya disebut sebagai otak dari komputer yang kerjanya itu mengontrol semua kegiatan pada sebuah komputer. Yang kedua ada memori. Memori ini berfungsi sebagai penyimpanan data. Memori ini ada dua, ada RAM dan ada ROM. RAM ini sifatnya tidak tetap, sementara ROM ini bersifat tetap. Yang ketiga ada input-output, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Bisa dibilang input-output ini tuh kayak penghubung antar komputer dengan perangkat luar komputer. Input ini sebagai proses pemasukan yang diberikan kepada komputer, sementara output ini hasil yang dikeluarkannya. Contoh input komputer itu ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan yang lainnya. Untuk output sendiri, contohnya itu kayak printer, monitor, proyektor. Yang keempat ada sistem interconnection. Sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Terus ada juga yang lainnya tuh storage namanya, storage device. Itu tuh penyimpanan yang bersifat permanen. Contohnya tuh kayak flash disk, hard disk, disket, dan lainnya. Storage device sama memori utama itu beda. Bedanya itu kalau memori utama itu sifat penyimpanan itu cuma sementara. Kalau storage device itu dia penyimpanannya bersifat permanen. Fungsi utama komputer. Yang pertama ada fungsi operasi pengolahan data. Pengolahan data ini biasanya tuh dilakukan oleh sebuah software yang berfungsi mengolah kumpulan data, di mana data itu setelah diolah itu bakalan menghasilkan sebuah informasi. Biasanya tuh data yang diolah itu kayak dokumen, grafik, atau yang lainnya lah yang sesuai kebutuhan. Yang kedua ada fungsi operasi penyimpanan data. Fungsi komputer di sini tuh sebagai alat menyimpan sekaligus alat mengamankan data yang sudah diolah di atas ini. Yang ketiga ada fungsi operasi pemindahan data, yaitu proses mengirimkan atau menerima data dari satu komputer ke komputer lainnya, dengan tujuan supaya proses dalam pengolahan datanya ini lebih mudah. Yang keempat ada fungsi operasi kontrol. Jadi si komputer ini dia bakalan bekerja kalau kita memasukkan sebuah perintah ke dalam sistem komputernya. Jadi si komputer ini bakalan
bekerja sesuai perintah yang diinputkan aja. Di sini ada evolusi dan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama itu generasi pertama. Ini bisa dilihat sendiri di sini. Ini salah satu contoh dari komputer generasi pertama. Ciri-cirinya itu teknologinya itu masih menggunakan tabung hampa, vacuum tube. Terus juga programnya yang dibuat itu masih menggunakan bahasa mesin. Konsepnya juga konsep storage program. Memori utamanya masih menggunakan teknologi magnetic core storage. Ukuran fisik komputernya besar. Ini bisa dilihat sendiri ya di sini. Terus fisik komputernya ini cepat panas. Dia juga butuh daya listrik yang besar. Contoh yang pertama itu ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ENIAC ini dirancang oleh John Mauchly dan John Presper Enkert. Dia berdua ini ngerancangnya di Universitas Pennsylvania. Berat dari komputer ENIAC ini tuh bisa mencapai 30 ton dan memiliki vacuum tube sebanyak kurang lebih 18 ribuan lah. Konsumsi dayanya juga bisa mencapai 140 kW. Kemampuan operasi penjumlahannya mencapai 5.000 operasi per detik. Yang kedua ada Electronic Discrete Variable Computer. Komputer ini tuh muncul pada tahun 1945. Tapi dipublikasiinnya tuh secara resminya tuh sekitar tahun 1947-an. Singkat ceritanya, si von Neumann ini mencetuskan sebuah ide mengenai konsep storage program, terus dia publikasiin ke dalam bentuk proposal. Setelah itu dia mulai mendesain komputer baru bersama dengan koleganya. Terus dia kasih nama komputer itu tuh IAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Yang ketiga ada Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Komputer ini salah satu komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh University Cambridge, England, di mana komputer ini mulai menggunakan raksa atau merkuri ke dalam tabungnya. Tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk penyimpanan data. Yang keempat ada Commercial Computer Universal Automatic Calculator 1 yang dirancang oleh Eckert dan Mauchly setelah Edvach. Mereka mendirikan perusahaan The Eckert-Mauchly Computer Company dengan UNIVAC 1 sebagai produk pertamanya. UNIVAC 1 merupakan komputer komersil pertama yang dipasarkan sejak tahun 1951 sampai dengan 1958. Sejauh ini, perusahaan tersebut telah membuat 46 buah UNIVAC 1 untuk berbagai kepentingan seperti Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika, Universitas New York, perusahaan asuransi Prudential, dan perusahaan General Electric. Evolusi dan kinerja komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini sekitar tahun 59 sampai 63-an lah, dengan memiliki ciri-ciri menggunakan transistor sebagai sirkuit dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, terus kapasitas memorinya juga lebih besar lagi, memiliki kemampuan pros real-time dan time sharing. Program yang dibuat juga menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh komputer generasi kedua, yang pertama itu ada DEC PDP-1. DEC itu perusahaan yang didirikan oleh Ken Olsen dan Harlan Anderson sekitar tahun 1957. PDP-1 adalah mesin 18 bit yang pertama dibangun oleh DEC, komputer interaktif berukuran kecil. Mesin ini dikenalkan oleh DEC pada tahun 1960 dengan komputer komersial. Yang kedua ada IBM 7094 yang dirilis pada tahun 1962. IBM 7094 memiliki Instruction Backup Register yang difungsikan untuk membuffer instruksi hingga komputer mampu memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi.
IBM 7094 juga dilengkapi multiplexor yang digunakan untuk melakukan multiplex pada saluran data. Dan contoh selanjutnya ada UNIVAC 3. UNIVAC 3 ini mulai diperkenalkan pada Juni sekitar tahun 1962. Sebenarnya UNIVAC 3 ini hanya pengembangan dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Evolusi dan kinerja komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini sekitar tahun 63 sampai 65-an dan memiliki ciri-ciri munculnya sirkuit mini berbentuk hybrid integrated circuit. Transistor dan dioda diletakkan dalam satu tempat, berorientasi ke komunikasi data. Penanganan lebih dari satu operasi secara serempak. Contoh dari komputer generasi ketiga ini ada IBM S360, sistem 360. Ini tuh komputer ini adalah mainframe yang dibuat pada tahun 1964 dengan menggunakan IC sebagai teknologi dasar rangkaiannya. Sistem operasi yang digunakan IBM sistem 360 itu antara lain DOS 360 untuk mesin kecil seperti IBM sistem 360 model 30 dan 40. Terus ada operating system 360 untuk sistem multi-programming. Terus ada TSS 360 untuk sistem time sharing multi-user. Contoh yang kedua ada Data General Corp Nova. Data General Corp Nova ini komputer berukuran kecil 16 bit yang dibuat pada tahun 1969. Komputer ini dirancang mirip dengan PDP-8, tapi kemampuannya lebih baik Data General Corp Nova ini. DG Nova ini menggunakan sistem operasi DOS dan RDOS serta support beberapa aplikasi seperti Algol 60 Compiler, Fortran 4, dan Basic. Hingga kesuksesan komputer ini dikembangkan dan komputer ini telah berevolusi menjadi supernova. Evolusi dan kinerja komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini memiliki ciri-ciri menggunakan LSI, Large Scale Integration, yaitu untuk memadatkan ribuan IC dalam sebuah chip. Terus menggunakan mikroprosesor dan memori internal yang juga menggunakan semikonduktor berbentuk chip. Dan di komputer generasi keempat ini dia udah mulai dikembangkan jaringan komputer dan konsep LAN. Contoh dari komputer generasi keempat sendiri ada IBM System 370 sekitar tahun 1970-an. Mesin IBM ini menggunakan chip LSI sebagai teknologi dasarnya. Memori utama kecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Fitur opsional yang ada di IBM System 370 ini ada sebuah translation dinamis alamat, mekanisme yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan memori virtual system. Terus ada floating point petunjuk. Karena sifat ekstensibel dari spesifikasi antarmuka baru dapat dibuat tanpa melanggar kontrak antarmuka awal. Contoh-contoh tersebut tuh ada pil kontrasepsi darurat, VM, fitur untuk membantu sistem operasi VM sistem 370. Terus ada pil kontrasepsi darurat VSE, fitur untuk membantu sistem operasi DOS. Ini contoh kedua tuh ada Apple Macintosh 1 dan 2. Evolusi dan kinerja komputer generasi kelima. Ini ada contoh dari komputer generasi kelima ya. Komputer generasi kelima ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu ditandai dengan teknologi paralel dan networking. Terus juga dia sudah mengenal adanya internet,
Sudah banyak ditemukan web browser dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia yang semakin tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Komputer generasi kelima juga mulai memiliki penyimpanan yang sangat besar dengan pemrosesan yang cukup cepat. Terus juga dia punya desain yang lebih elegan, terus juga fleksibel. Sepertinya sampai saat ini komputer generasi kelima ini bakalan terus berkembang, terus juga bakalan semakin canggih juga. Mungkin bakalan ada komputer generasi keenam karena teknologi yang secara terus-menerus dikembangkan. Terus ciri-ciri selanjutnya itu ada ditandai dengan pemanfaatan Very Large Scale Integration. VLSI ini adalah proses pembuatan sirkuit IC dengan menggabungkan jutaan transistor MOS ke dalam satu chip. VLSI ini dimulai sekitar tahun 1970-an.